Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Apriana Luruk Nahak, NPM 31230067 semester 5. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Komparatif Teori Monitor Creation dan Teori Tata Bahasa Universal Chomsky dalam pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses ketika seseorang mempelajari bahasa selain bahasa ibu. Proses ini tidak hanya bergantung pada lingkungan, tetapi juga pada kemampuan alami manusia. Dua tokoh besar yang memiliki pandangan berbeda tentang hal ini adalah Stephen Krashen dan Noam Chomsky. Yang pertama, teori monitor Stephen Krashen. Krashen menjelaskan bahwa seseorang dapat memperoleh bahasa secara alami dan tidak sadar melalui paparan bahasa yang bermakna. Teori ini dikenal dengan nama model monitor yang terdiri dari 5 hipotesis. Pertama, hipotesis pemerolehan dan pembelajaran yang membedakan antara pemerolehan alami dan pembelajaran sadar melalui aturan. Kedua, hipotesis monitor yang menyatakan bahwa pengetahuan sadar hanya berfungsi untuk memeriksa kesalahan, bukan membentuk kemampuan berbahasa. Yang ketiga, hipotesis urutan alami bahwa struktur bahasa diperoleh dalam urutan yang tetap, tidak tergantung pada urutan pengajaran. Keempat, hipotesis input yang menegaskan bahwa bahasa diperoleh melalui comprehensible input atau masukan yang sedikit di atas kemampuan pelajar. Dan terakhir, hipotesis saringan afektif yang menyoroti pengaruh motivasi, rasa percaya diri, dan kecemasan terhadap keberhasilan belajar bahasa. Bagi Krashen, kunci pemerolehan bahasa adalah input yang bermakna dan suasana belajar yang positif, bukan hafalan aturan tata bahasa. Yang kedua, teori tata bahasa universal Noam Chomsky. Sementara itu, Chomsky melihat bahasa sebagai bagian dari kemampuan bawaan manusia. Menurutnya, setiap manusia dilengkapi dengan LAD, yaitu alat mental yang membuat kita mampu memahami dan menghasilkan bahasa. Dari sinilah lahir konsep tata bahasa universal, yakni seperangkat aturan dasar yang sama di semua bahasa. Chomsky berpendapat bahwa pemerolehan bahasa bukan sekedar meniru atau hasil dari paparan lingkungan, tetapi merupakan proses mengaktifkan potensi linguistik yang sudah ada sejak lahir. Dalam konteks bahasa kedua, teori ini menjelaskan bahwa input lingkungan hanyalah pemicu. Karena kemampuan memahami struktur bahasa sudah ada dalam diri setiap manusia. Perbandingan dan kritik. Jika dibandingkan, Krashen menekankan pentingnya input dan interaksi, sementara Chomsky menekankan kemampuan bawaan otak manusia. Bagi Krashen, lingkungan berperan sangat besar dalam pemerolehan bahasa, sedangkan bagi Chomsky, lingkungan hanya menjadi pemicu aktivasi struktur bawaan. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan. Teori Krashen mendukung pendekatan komunikatif yang efektif dalam pengajaran bahasa, tetapi dianggap terlalu sederhana dan kurang memperhatikan proses kognitif. Sebaliknya, teori Chomsky sangat kuat secara konseptual, namun sulit dibuktikan secara empiris dan tidak menjelaskan perbedaan individu dalam belajar bahasa kedua. Kesimpulan dari kedua teori ini dapat kita pahami bahwa pemerolehan bahasa kedua melibatkan dua aspek penting, yaitu lingkungan yang memberikan input bermakna dan kemampuan bawaan manusia untuk memahami struktur bahasa. Keduanya bukan teori yang saling bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Dalam praktik pembelajaran, guru bahasa dapat menggabungkan pendekatan komunikatif dari Krashen
dengan pemahaman struktur dasar dari Chomsky agar proses belajar lebih efektif dan alami. Dengan demikian, keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua tidak hanya bergantung pada seberapa sering kita mendengar atau berbicara dalam bahasa tersebut, tetapi juga pada bagaimana potensi alami kita diaktifkan melalui pengalaman berbahasa yang bermakna. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.